Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat GSKI Betani, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada mendengarkan program Masih Ada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini rema firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita terambil di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tema melalui firman Tuhan ini saya berikan judul ditetapkan untuk jadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila kita mempelajari firman Tuhan ini, ketika kita mundur di dalam kitab Kejadian pasal 3, di mana di situ diceritakan awal daripada kejatuhan manusia, Adam dan Hawa dicobai oleh iblis, bukan pada saat mereka ada di dalam kekurangan, bukan mereka ada di dalam penderitaan, tetapi di dalam keadaan mereka berkecukupan, semuanya ada, tidak berkekurangan. Bahkan Tuhan pun ada bersama, sering datang kepada mereka. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, pada akhirnya Adam dan Hawa ketika dicobai iblis, mereka kalah dan jatuh ke dalam dosa. Berbanding terbalik dengan keadaan Yesus Kristus Tuhan, ketika dia dicobai oleh iblis, dia dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun, dan setelah berpuasa 40 hari, iblis datang mencobainya. Dalam keadaan gersang, ada di padang gurun, kering dan lapar, Tuhan Yesus dicobai. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus bisa mengalahkan iblis. Bapak Ibu, apa yang bisa kita tarik dan kita pelajari dari firman Tuhan ini? Konsep tentang kehidupan keberimanan kita kepada Yesus. Ada dua konsep yang harus kita hapus. Bahwa sebagai anak Tuhan, orang pilihan Tuhan, kita akan terbebas dari setiap pencobaan. Konsep yang kedua yang harus kita hapus dalam kehidupan keberimanan kita. Bahwa kalau Yesus yang memimpin hidup kita, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan bersama Yesus, maka kita tidak akan mengalami yang namanya pencobaan. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belajar dari firman Tuhan ini, kita melihat Lukas 3 ayat 22 jelas berkata, lalu turunlah Roh Kudus ke atasnya, lalu langit terbuka dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti tidak akan luput dari yang namanya godaan, pencobaan untuk melakukan kejahatan. Dan seringkali iblis mempergunakan godaan dan pencobaan itu di saat-saat kita dalam keadaan gersang, kering, lapar, membutuhkan pertolongan. Disitulah iblis datang untuk menawarkan, datang untuk menggoda dan mencobai setiap kita. Tetapi bagaimana sikap Yesus yang harus kita teladani supaya kita pun bisa keluar untuk menjadi pemenang. Karena Bapak, Ibu, dan saya ditetapkan bukan untuk menjadi orang-orang yang kalah, bukan untuk menjadi pecundang, tetapi menjadi orang-orang yang menang. Lihat, Yesus dibawa, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan ketika Yesus berpuasa 40 hari, musuh lawan yang sesungguhnya itu datang, tetapi Yesus tidak pernah lari, tetapi dia menghadapi. Sebagai orang percaya, mari kita hadapi setiap tantangan, setiap perjuangan. Tema gereja kita tahun ini adalah final battle. Kita dituntut menjadi seorang yang pejuang. Seorang pejuang tidak mungkin dikatakan menjadi pahlawan apabila dia tidak turun ke medan perang dan menghadapi setiap musuh-musuhnya. Seorang atlet olahragawan tidak mungkin akan memperoleh mahkotanya kalau dia tidak turun bertanding menghadapi musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, apapun pencobaan yang datang, lawan. Kita lawan bukan dengan tangan kosong. Karena firman Tuhan berkata, Yesus pun mengalahkan iblis dengan setiap perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hadapi lawan kita. Karena Tuhan sudah mempersenjatai kita. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Di situ lengkap senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan pedang roh, firman Allah untuk melawan iblis. Yakobus 4 ayat 7. Akhirnya, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang. Satu hal yang kita percaya, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, walaupun ada masalah, walaupun ada pencobaan, Bapak Ibu diberi perlengkapan senjata oleh Tuhan. Gunakan senjata itu. Karena apabila seorang tidak menggunakan senjata itu, dia tidak tahu apakah dia keluar sebagai pemenang atau sebagai orang yang kalah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, tetap setia. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadilah berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi. Haleluya. Amin.